Hai hai hai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Ahmadi dengan NIM C2401221008 dari kelompok 1 Biologi Perikanan. Baiklah teman-teman, di sini saya mau menjelaskan soal praktikum yang telah kita pelajari hari ini. Jadi, tadi kita mempelajari soal reproduksi. Jadi, apa sih reproduksi itu? Tadi kita mendengar berbagai jawaban dari orang-orang, bukan? Reproduksi, ada yang bilang pertemuan dua buah makhluk atau dua makhluk untuk meneruskan generasi kehidupannya. Ada yang bilang juga reproduksi itu dari segerombolan makhluk untuk menjadi sebuah populasi gitu. Jadi intinya yang saya tangkap, reproduksi itu adalah sebuah keberlanjutan, dan itu adalah sebuah siklus yang dilakukan oleh setiap makhluk hidup dengan caranya masing-masing. Jadi, fokus kita hari ini dalam mata kuliah atau tepatnya praktikum biologi perikanan, tentu fokusnya pada ikan dong. Apalagi kelompok 1 itu fokusnya ke ikan selar bentong. Jadi, di sini kita tadi melakukan 3 percobaan, yaitu gravimetri, volumetrik, dan gabungan. Yang gravimetri itu, jadi pertama kita menyiapkan gonad yang sudah kita potong waktu itu, minggu lalu. Kita potong 3 bagian, menjadi bagian atas, tengah, dan bawah. Masing-masing bagiannya kita timbang, lalu kita ambil 0,1 gram, kita beri aquades per bagiannya, lalu kita burai dan kita hitung. Dari yang saya ingat, di bagian atas itu terdapat kurang lebih 2080 butir telur. Bagian tengah itu kurang lebih ada 2000 sekian belas telur, dan bagian bawah itu terdapat 1900 sekian telur. Pada akhirnya rata-ratanya itu ada pada angka sekitar 2000-an. Mungkin ada hal yang terlupa. Jadi ada sempat bahasan juga ketika di pertengahan praktikum. Kenapa sih bioper itu harus dilakukan gitu, harus dipelajari? Concern dari bioper itu apa gitu? Apa bedanya dengan budidaya? Kenapa kita nggak pakai konsep kayak budidaya aja? Dan akhirnya dijelaskan oleh pemateri tadi bahwa bioper ini adalah cakupan yang luas, populasi ikan-ikan yang tidak bisa terjangkau dan tidak bisa terjangkau oleh manusia, dan jumlahnya sangatlah besar, dan ikan-ikannya pun tidak semua bisa kita handle. Ada beberapa ikan, misalkan ikan-ikan dengan bentuk torpedo, itu mereka sangat tidak bisa ditangani dengan metode budidaya. Budidaya kan harus menempatkan sebuah ikan dalam lingkup yang kecil, tanda kutip kecil, even itu sebuah area yang luas. Tapi ada beberapa orang yang tidak bisa, seperti ikan tuna, ikan cakalang, tongkol yang berbentuk seperti torpedo. Mereka harus berenang secara terus-menerus dan bermigrasi. Maka dari itu, di bioper ini kita berupaya untuk meminimalisir atau sedikit mengontrol lewat pengamatan. Maka dari itu kita perlu mengamati gonad atau telur ikan-ikan ini yang kita amati. Dari gonad-gonad tersebut kita itu dapat mempelajari beberapa hal. Seperti dari diameter telur, kita bisa mempelajari kapan sih ikan ini bereproduksi, kapan musimnya, pada waktu apa. Sehingga pada musim tersebut kita bisa mengantisipasi nih, kalau misalkan contoh si betinanya itu berjumlah sedikit, jadi kita dapat mengurangi penangkapan pada waktu-waktu tersebut, sehingga ikan tersebut bisa bereproduksi dengan maksimal. Seperti itu. Lanjut soal metode, kita lanjut ke metode kedua, yaitu volumetrik. Di volumetrik itu kita akan menyiapkan gelas ukur berukuran 4 mili. Lalu kita memasukkan gonad yang telah kita bedah dan awetkan minggu lalu ke situ untuk mengukur volumenya. Setelah itu nanti kita akan mengambil, lalu kita cuil sedikit bagiannya, lalu nanti diaduk dengan aquades. Nanti kita akan memasukkan dengan kisaran 0,05 ml sampai 0,1
1 ml. Begitu seingat saya. Dan yang terakhir adalah metode gabungan. Metode gabungan adalah metode yang menggabungkan dua metode tadi, yaitu gravimetri dan volumetri. Kenapa sih kita harus melakukan percobaan yang sebutlah membuang-buang waktu tersebut, yang terlihat gabut gitu, kita ngitungin telur satu persatu, dan itu juga bukan jumlah yang semuanya gitu. Tapi harapannya jumlah yang kita hitung tersebut mewakili dari gona tersebut, dan bisa kita acukan kepada populasi secara keseluruhan, sehingga kita dapat menyimpulkan beberapa hal. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa di micro teaching selanjutnya.